Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah karena amarah yang meledak tiba-tiba, kesedihan yang seperti beyang-beyong tak pernah pergi, atau kekecewaan yang terus menggerogoti hati. Bagaimana jika aku katakan, ada rahasia sederhana yang bisa mengubah caramu menghadapi emosi selamanya, dan itu lebih mudah dari yang kamu bayangkan. Wahai para pencari kebenaran, selamat datang di Kesadaran Jiwa, tempat kita menyelami lautan kebijaksanaan untuk menemukan kedamaian sejati. Seperti kata Rumi, di balik setiap rasa sakit, ada pintu menuju kebenaran. Mari kita buka pintu itu bersama. Jika hatimu terpanggil, jangan ragu untuk berbagi cahaya ini dan bergabung dalam perjalanan spiritual ini. Kita semua pernah mendengar nasihat, kontrol emosimu. Tapi, apa artinya? Tahun 80% orang dewasa mengaku kesulitan mengelola emosi mereka. Menurut studi psikologi dari Harvard, kita pikir emosi itu adalah diri kita. Aku pemarah, atau aku selalu cemas. Tapi, bagaimana jika itu semua hanyalah ilusi terbesar yang membelenggu jiwa kita? Spoiler, di akhir video ini, kamu akan menemukan rahasia untuk melihat emosi sebagai tamu, bukan tuan, dan mengubah caramu memandang hidup 180 derajat. Bayangkan dirimu duduk di tepi sebuah danau yang tenang. Airnya jernih, memantulkan langit senja yang lembut. Di saat seperti ini, pernahkah kamu merenung, merasakan kelelahan yang bukan hanya dari tubuh tapi dari jiwa? Kelelahan karena amarah yang tiba-tiba meledak, kekecewaan yang seperti beang-beong yang tak mau pergi, atau kesedihan yang dayam-dayam mencuri sukacita. Aku pernah ada di sana, tenggelam dalam pusaran emosi yang terasa tak berujung. Tapi hari ini, aku ingin berbagi sebuah rahasia, sesuatu yang begitu sederhana, namun mampu mengubah caramu memandang dunia, caramu memandang dirimu sendiri. Ada sebuah kebijaksanaan yang sering kita lewatkan, tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Emosi yang sering kita anggap sebagai musuh atau tuan yang mengendalikan, sebenarnya hanyalah energi, ya, seperti angin yang berhembus atau listrik yang mengalir. Emosi adalah aliran energi dalam diri kita. Aku pernah berpikir bahwa amarahku adalah aku, bahwa kesedihanku mendefinisikan diriku. Aku menyebut diriku pemarah atau selalu sedih, seolah itu adalah identitasku yang tak bisa diubah. Tapi, bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika aku katakan bahwa kamu bukanlah emosimu, melainkan pengamat yang menyaksikan mereka datang dan pergi? Bayangkan emosi seperti air dalam sebuah gelas. Air itu bisa berubah menjadi uap yang ringan, Isyang Dinghun, atau tetap cair, mengalir lembut, amarah, bahagia, sedih. Semua itu hanyalah wujud berbeda dari energi yang sama. Dan seperti hukum alam, energi tidak pernah musnah. Ia hanya berpindah atau berubah bentuk. Bahkan tubuh kita pun yang kita anggap sebagai aku hanyalah tempat singgah sementara. Yang kekal adalah roh kita, inti abadi yang menjadi saksi atas semua yang kita rasakan. Bukankah ini membuatmu bertanya-tanya, jika emosi hanyalah tamu yang lewat, mengapa kita sering membiarkan mereka mengambil alih? Dulu, aku adalah orang yang mudah tersulut. Satu kata yang salah, satu perbuatan yang menyinggung, dan amarahku meledak seperti api yang tak terkendali. Tapi suatu hari, dalam sebuah momen yang terasa seperti bangun dari mimpi panjang, aku belajar sesuatu yang mengubah segalanya. Aku mulai melihat emosi sebagai sinyal, bukan hukuman. Ketika amarah muncul, aku berhenti sejenak. Aku tarik napas dalam-dalam, merasakan udara mengisi paru-paruku, dan bertanya pada diriku sendiri, apa yang aku rasakan sekarang? Di mana aku merasakan ini dalam tubuhku? Mungkin tenggorokanku terasa sesak, atau dadaku seperti ditekan beban. Aku memberi nama pada perasaan itu amarah, kecewa, atau takut, dan berkata, terima kasih telah hadir. Kamu membawa pesan untukku. Aku tahu kamu hanya sementara. Saat aku melakukan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku tidak lagi terbawa oleh perkataan orang lain atau situasi di sekitarku. Aku menjadi pengamat, bukan korban. Aku menyadari bahwa marah adalah cara kita menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Bayangkan ini, seseorang menyakitimu dengan kata-katanya. Dia yang salah, bukan kamu. Tapi mengapa kita membiarkan amarah itu mencuri kedamaian kita? Atau
Misalnya, seseorang yang kamu cintai mengkhianatimu. Itu pilihannya, bagian dari perjalanan hidupnya. Mungkin dia membawa luka yang belum sembuh, tapi itu bukan salahmu. Lalu, mengapa kita menghukum diri dengan kesedihan atau kemarahan yang menyakitkan? Sekarang, coba renungkan ini. Sampai kapan kamu akan membiarkan kebahagiaan digadaikan oleh tindakan atau kata-kata orang lain? Sampai kapan kamu rela menjadi sandera emosimu sendiri? Setiap detik yang kita habiskan dalam kemarahan atau kesedihan yang tak terkendali adalah detik yang hilang dari potensi kedamaian kita. Bukankah sudah saatnya kita mengambil alih kemudi hidup kita? Ada sebuah kebenaran indah yang pernah disampaikan oleh Viktor Frankl, antara apa yang terjadi pada kita dan bagaimana kita meresponsnya. Di ruang itu, kita punya kebebasan untuk memilih, dan dalam pilihan kita ada pertumbuhan, ada kebebasan. Aku belajar untuk memilih bukan dengan menekan emosi, tapi dengan mengamatinya. Ketika emosi datang, aku menyambutnya seperti tamu. Aku dengarkan pesannya, lalu kulepaskan dengan lembut. Aku bernapas, memperlambat ritme hatiku, dan melihat dunia dengan lebih jernih. Dan kamu tahu, ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Mulailah dari hal kecil. Di rumah, saat sendiri, bayangkan situasi yang biasanya memicu emosimu. Latihan di depan cermin, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apa yang aku rasakan? Bagaimana aku ingin merespons? Perlahan, ketika kamu berada di tengah dunia nyata dan sesuatu memicu emosimu, kamu akan tahu caranya tetap tenang. Kamu akan belajar melihat emosi sebagai tamu yang datang membawa pesan, bukan musuh yang harus dilawan. Inilah keajaiban yang ingin kubagikan padamu. Emosi bukanlah dirimu. Kamu adalah roh yang abadi, pengamat yang penuh kuasa atas reaksinya sendiri. Jika aku bisa melakukannya, seseorang yang dulu begitu mudah tersulut, maka kamu juga pasti bisa. Mari kita melangkah bersama dalam perjalanan ini, menuju kedamaian yang selalu kamu idamkan. Bayangkan dunia di mana setiap jiwa yang tercerahkan membawa secercah cahaya, menciptakan gelombang kedamaian yang tak terhentikan. Jadi, ambillah waktu sejenak, rasakan napasmu, dengarkan bisikan hatimu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa satu langkah kecil yang ingin kamu ambil untuk mengendalikan reaksinya, untuk menjadi pengamat yang tenang? Jika cerita ini menyentuhmu, bagikan cahayanya kepada mereka yang membutuhkan. Bersama, kita bisa menabur benih kedamaian, satu jiwa pada satu waktu. Dan jika kamu merasa terpanggil untuk terus menyelami kebijaksanaan ini, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, langkah demi langkah, menuju versi dirimu yang lebih damai, lebih utuh. Sekarang, inilah pemikiran yang akan mengguncang dunia batinmu. Marah adalah menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Koba Picker, seseorang berkata kasaria yang salah, tapi kenapa kita yang menderita dengan amarah? Atau, misalnya, pasanganmu selingkuh, itu pilihannya. Masalahnya, bukan karena kamu kurang berharga. Mungkin dia punya luka batin yang belum sembuh, tapi mengapa kamu harus menghukum dirimu dengan kesedihan atau kemarahan? Ini seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang sakit. Ketika kamu memahami bahwa emosi hanyalah tamu, kamu akan berhenti menjamu mereka terlalu lama. Kamu akan jadi tuan rumah jiwa yang tenang. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu, sampai kapan kamu akan membiarkan kebahagiaanmu diatur oleh perkataan atau tindakan orang lain? Setiap detik yang kamu habiskan dalam amarah atau kesedihan adalah detik yang hilang dari kedamaianmu. Seperti kata Viktor Frankl, antara stimulus dan respons ada ruang. Di ruang itu terletak kebebasan kita. Kamu punya kekuatan untuk memilih responsmu. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Jika video ini menyentuh hatimu, aku undang kamu untuk merenung. Apa satu emosi yang sering menguasaimu, dan bagaimana kamu akan mulai mengamatinya? Mulai hari ini, tulis di kolom komentar, karena berbagi adalah langkah pertama menuju kesadaran. Jika kamu tahu seseorang yang sedang bergumul dengan emosinya, bagikan video ini. Mari sebarkan gelombang kedamaian bersama. Jangan lupa subscribe ke Kesadaran Jiwa untuk terus tumbuh dalam perjalanan spiritual ini.